Ibu semuanya, peserta KKSG tahun 2021 yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ridhonya kita bisa melaksanakan Zoom meeting untuk pertemuan ke-7 KKSI 2021, yang mana nanti akan diisi oleh Bapak Budi Mulyanto dari Protokol Airbrush berhubungan dengan praktek blending airbrush dan cutting stiker. Dan untuk nanti materi akan disampaikan secara full langsung, dan ketika ada pertanyaan nanti mohon Bapak Ibu bisa mengajukan di sesi akhirnya, seperti itu. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu peserta KKKS 2021 untuk tidak bergeser dari tempatnya, karena ini materi yang sangat penting berhubungan dengan praktek, sesuatu yang nanti ketinggalan karena tidak mengikuti bisa panjenengan ikuti di YouTube kami, seperti itu. Dan materi nanti akan langsung kita share ya untuk YouTube-nya di grup, seperti itu. Mengingat waktu yang sudah siang, waktu sepenuhnya kami serahkan ke Bapak Udi, dan sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai berdoa, berdoa selesai. Terima kasih. Dengan Bismillah, monggo Pak Udi kita serahkan waktu panjenengan sepenuhnya, dan nanti di akhir sesi materi panjenengan seperti biasa kita akan buka acara tanya jawab ke panjenengan, seperti itu. Terima kasih. Monggo Pak Udi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, salam sehat. Selamat pagi Pak Udi. Semoga siang ini kita diberi kemudahan, diberi semangat, diberi manfaat untuk banyak orang. Amin. Nah, untuk branding airbrush dan stiker, mungkin alat yang dipersiapkan kan kemarin sudah pernah dibahas, alat dan bahan, mungkin spade, paintbrush, cutter, dan sebagainya. Ini kita mau sedikit demo di helm. Mungkin ini helm pilot Indonesia Bapak, helm pilot yang sering dipakai aerobatik di Indonesia. Untuk membuat helm seperti ini, mungkin yang pertama-tama ini dipoxy dulu. Dipoxy tujuannya untuk memperkuat media tersebut ketika di airbrush. Terus dengan desain kayak gini Bapak, langkah pertama menyiapkan cutting stiker atau mal atau stensil dengan ukuran yang sudah didesain menurut ukuran. Kalau ada ukuran yang kayak gini, mungkin langkah pertama helm dibagi dua dulu. Helm kan biar presisi, biar simetris, biar nanti ukuran dari gambar tersebut nggak miring atau intinya simetris. Untuk mempermudah desain kayak gini, mungkin langkah yang pertama yaitu ini kita tutup pakai isolasi gallium. Dipotong yuk. Bentar Bapak. Terus cutting stikernya tidak. Oke sih. Ini ditutup sampai
rata pakai isolasi kertas. Masih ya Bapak ya, isolasi kertas kita tutup semua. Terus fotokopi dan tidak. Ini rakit tok. Ini nggak begitu kelihatan. Ini nggak kelihatan ya Bapak ya? Kelihatan nggak ini? Nggak, udah di cutting kelihatan nggak nih? Enggak ya? Enggak Pak, enggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ini sebenarnya udah di cutting menurut sesuai desain ini Bapak. Jadi ditempel di bagian yang mau disemprot, warna yang paling mudah dulu. Kalau warna kayak gini, kita dari kuning dulu Bapak. Kuning disemprot. Berikutnya, kan dasaran putih. Kita semprot kuning. Sini kena kuning, nggak masalah Bapak. Nanti kalau kuning udah kering, selagi potong lebih kecil. Nah, potong. Contoh helm putih ini kita semprot kuning dulu. Potong ngantar gini. Nah. Ini kita tutup kuning. Kuning kita tutup. Lalu kita ambil warna yang lain. Misalnya biru kayak atau apa. Semua warna putih nanti kita matikan dulu. Baru naik ke warna-warna berikutnya. Ada yang lebih rumit lagi, misalnya contohnya kayak gini. Jadi kalau warna kayak gini, ini kan cuma tipografi atau logo atau lebih simpel. Kita naik dari warna naik dari warna paling muda, meningkat lebih tua. Contohnya kalau ini kita kuning dulu, berikut abu-abu, berikut biru, berikut merah, terakhir hitam Bapak. Jadi langkah untuk efektif untuk airbrush kayak gini dari dasar putih, naiknya dari warna kuning dulu, abu-abu atau biru dulu nggak apa-apa. Tapi sebelum biru, tulisan Jupiter ini kita matikan dengan selotip atau stiker. Kita matikan dengan, ini kan tadi putih, biar putihnya terjaga, tulisan Jupiter kita naik dulu. Jupiter, ini bendera, kita matikan dulu. Setelah itu kuning, abu-abu atau biru, berikut merah, terakhir hitam udah jadi Bapak. Jadi kalau helm kayak gini mungkin efektifnya 2 hari selesai. Kenapa 2 hari? Sebetulnya bisa cepat, tapi kita nggak bisa nunggu keringnya cat ini karena kalau main dengan stiker atau selotip, dia nunggu betul-betul kering. Nunggu betul-betul kering, biar ini nggak terjadi flat. Kalau ditekan nggak flat. Kalau kita menggunakan cat PU, cat yang PU bukan NC, mungkin efektifnya sekali naik itu 1 jam kita bisa main selotip. 1 jam dari cat yang kita spray, 1 jam dari kita yang kita spray itu ketika ditempel selotip udah berani dengan campuran cat 1:1. Kalau cat PU itu kan sifatnya daya tutupnya tinggi, jadi dia pun keringnya tinggi.
lebih cepat daripada cek engine. Pondok. Kedengeran Bapak keganggu mobil? Kedengeran nggak Bapak? Keganggu? Ya, kedengeran Bapak, kedengeran. Ya. Terus ketat ya Mas. Gimana? Kita coba dipakai kertas nganggo papan dulu. Kalau nggak pengen kertas nganggo papan. Ya sambil nunggu persiapan Bapak. Ini tadi kalau jadi putih tulisan kita matikan dulu. Untuk Jupiter kita matikan, yang putih-putih kita matikan, baru naik warna kuning dan warna berikutnya. Sampai papan. Kalau ini mungkin lebih ribet lagi karena gradasinya lebih banyak. Aku gambar gradasi di kebenaran di sini. Nah kalau ini kan iPad ada dua Bapak. Ada yang pakai stensil, stensilmu macam muli. Ada yang freehand. Yang stensil biasanya kita menggunakan mal atau stensil. Nah, ini contoh gambar yang di cutter Bapak. Ini namanya stensil. Warnanya kudu nerabang. Hah? Amin tambah itu. Ini contoh kecil stensil. Kalau mau freehand ini tinggal. Kok tidak kelihatan, Pak? Tidak kelihatan. Nah, ini freehand. Gambar macamnya juga itu harus gambar macamnya loh. Kenapa tahu? Masih dulu kamera. Tapi ini loh. Panas sih gelap apa Mas? Oke. Ini kita. Ini freehand Bapak. Ayo ini ya. Ayo pipati kan ana ini freehand. Ini Pak. Enter apa? Oh. Yang ini stensil, yang ini freehand. Yang ini stensil, pakai stensil. Yang ini stensil. Yang ini freehand. Bisa. Yang ini bumbu kompresor itu.
takut. Untuk mau menggambar tester dari alat atau apa, coba kita garis dulu, Pak. Kita garis dulu. Bisa kecil enggak? Kurang kita ya. Ya. Saya ulangi Bapak, ini yang stensil. Ini yang menggunakan stensil. Kartu kantolkan potlot, gambar benda. Aku butuh aku monitor. Ya. Kelihatan Bapak? Berarti. Jadi ini yang pakai stensil. Kalau mau yang freehand, tembak langsung. Untuk garis bisa kecil, paintbrush cenderung dekat sama media, Bapak. Kalau kita paintbrush ini dekat dengan media, garis lebih kecil. Garis bisa mendapatkan garis yang lebih kecil. Kalau pengen kabut, kita tarik lebih jauh dari media. Contoh ini garis. Media apa? Ini Mas. Ini gini Mas. Bukan terbit. Ini mau ada sedikit demo dari Mas Johan. Lakban. Kita mau nulis potret. Kita potret sedikit lagi. Nah ini Bapak, contoh ini. Kelihatan ya? Kelihatan yuk. Aku ini tadi. Nih, bahkan. Ini dengan teknik stensil.
penting senang. Ini stensil Bapak. Jadi ini ketika mau menggarap di media mobil, motor atau helm, mungkin caranya bisa kayak gini. Contoh tulisan ini seandainya nanti putih. Nah, kita catat dulu. Kita catat dulu. Kita menggal satu huruf saja Bapak biar efektif waktu. Satu huruf P aja. Nah, ini kita naik ini apa warna? Ya, putih. Ya, untuk mempersiapkan cat Bapak, ini mau tak cat putih. Putih. Biar ini nggak kena, kita tutup dulu. Biar nggak kena debu cat atau kabut. Berangkat dikumbah. Yo. Ya. Jika cat putih tersebut mau kita jadikan outline atau garis tepi, contoh misalnya ini medianya hitam, ini nanti P ini warnanya merah, merahnya itu ada garis outline putih, kita naik putih dulu Bapak. Kenapa? Satu, mungkin lebih efektif karena kita bisa mematikan putih jadi outline, dan ketika warna dasar hitam mau naik merah pun kita harus melalui putih dulu biar warna berikutnya, warna yang lain di atas hitam itu lebih bright atau lebih nyala. Jadi P yang kita demokan ini mau kita jadikan outline, putihnya mau kita jadikan outline, nanti warna tersebut atau inisial tersebut mau dikasih warna lain, contohnya merah. Gawe P ini neng hijau. Ya, tinggal nempel di dalamnya. Nah, sambil nunggu keringnya putih ini Pak, ini harus kering betul, karena ketika nanti kita kena selotip, biar kita cat tersebut tidak terjadi flek atau blok. Terus apa yang lain? Dua Pak. Otomotif. Apa? Mau kita yang nganter pelu. Terus nendor TV chicken rel. Nih. Pak,
sambil nunggu itu misalnya kayaknya ya. Iya. Misi merah. Sambil nunggu katran P inisial P nih Pak. Kita tidak ya. Udah Mas Juan? Belum. Jadi kalau mau kita airbrush, kita tentukan dulu kenyamanan dari pen tersebut atau alat tersebut. Contoh kelancaran, bisa kecil, bisa sedang, bisa transparan, bisa kecil, bisa sedang. Ya. Ya kembali ke helm. Oke. Ini kita udah anggap kering Bapak. Putihnya udah kita anggap kering. Coba kita nempel. Kita tempel. Ini langsung. Nah, ini. Terus Banyak pun. Terima.
ini kita semprot tipis saja karena takutnya nanti kalau tebel waktunya agak lama. Nah, kita tanya ini. Lah, iki ancane ngene lho, Bro. Woi, ngomong. Nah, ini Bapak. Contohnya ini. Terus ya. Next. Kalau kalau yang di apa Pak itu Pak istilahnya Bapak ada kap macan apa kap mobil mau digambar macan. Ya udah ada dua teknik yang pakai stensil dengan cara tujuannya teknik stensil adalah untuk mempermudah sketsa di media tersebut. Nanti kita bisa teruskan dengan teknik freehand. Dari teknik stensil tadi kita bisa lanjutkan dengan teknik freehand. Fungsinya stensil tadi jadi sketsa untuk mempermudah pengisian warna pada suatu media. Jadi memudahkan kita sendiri untuk aplikasi gambar di salah satu media, Bapak. Lebih enak kalau menggunakan stensil. Kita bisa print atau fotokopi perbesar dengan ukuran yang kita harapkan, kita cutting, kita lubang-lubang untuk ya ini Pak, untuk memudahkan kita mengisi warna atau membuat gelap terang pada suatu gambar di media tersebut. Kalau teknik freehand kan mungkin ini misalnya ini kap mobil mau digambar macan, kita tarik dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan Bapak atau sesi tanya jawab nanti ada waktu lain Bapak. Iya, untuk sesi pertanyaan nanti di sesi akhir. Jangan silakan jelaskan dari awal sampai akhir dulu, Pak Udi. Oke. Nah, contoh dalam kasus kayak di helm ini Bapak. Mungkin helm ini tadinya hitam polos. Ada permintaan dari customer atau klien meminta dengan desain kayak gini yang mungkin banyak warna atau full color ya. Walaupun ini apa dengan desain atau gayanya pop up. Ini bisa menggunakan stensil. Contohnya gambar tersebut kita potong-potong cutter gimana? Nah, misalnya ini ada gambar sepet. Nah, gambar sepet ini ngambil gambar aja kita copy atau kita print terus kita cutting Bapak. Kita cutting jadinya kayak gini kanan hitamnya Mas. Ya bro, becer Mas. Yuk, ini loh.
Ini berarti ini desainnya warna berapa? Ini Bapak. Ayo angin berapa? Apa? Udah. Bukan mau. Ini warnanya putih sih. Tuh, deh. Kabar itu kan, tuh. Fotokopi ani. Nanti dicontoh. Ini desain yang mana loh? Boleh potongnya kan yang itu. Nah ini Bapak hasilnya teman-temannya. Jika mau diisi itu orang gitu. Ini contoh sederhana hitam putih dengan stensil. Contoh sederhana gambar dengan stensil. Jadi insya Allah semua pasti bisa. Asal bisa motong, bisa nyemprot, insya Allah bisa. Karena stensil itu kan mal yang kita pakai, mal gambar yang kita pakai tinggal nyemprot. Jadi kayak anak kecil mewarnai sebuah gambar. Kalau gambarannya pakai dia ini. Terus diulang. Iya. Misalnya nih Bapak beras. Di melek-melek. Malah siramnya. Tulisan Pak, potret. Nah, ini dengan mal Bapak.
Terus bantalan kantor mas. Ini contoh bantalan kantor yang mungkin lebih enak jika untuk mengcutting kalau ini. Nah, ini mas. Ya. Gimana? Apa itu ora? Ayo, alat bridge. Masya Allah, Beb. Saya belum pulpen kok. Wis, tahan ya. Apa, Mas? Ah. Ini contoh di cutter di bantalan cutter Pak. Cutter manual. Cutter manual. Kembar awal maam kan jaluk buburi kembar lagi dhewe. Ora belum, ora nang rasane. Enggak sego ngono kuwi bae dicokakne microwave cilik. Yo urung ya. Iya. Wong ceblek putih aku tak diburu teko sayuran kuwi to. Dan hampir nyampe anak kayak putih. Akhirnya sing karo patah Botol gitu. sampai kurang Aku encer. Enak tuh. Wis. Tapi itu. iki ora Ya Allah. ngono santa mah diombe wong telu nggo santa kowe permen renyah lho tas kula sing ajeng piyambak yo vitamin Contohnya. Terus Beb. perannya penyapa orang sing santa yo Beb. Awas nih Beb. Nih, contoh. Contoh stensil dengan selotip kertas. kopi gua yo manual
Pink, warna pink. Thank you. Ini Pak, contoh dengan selotip kertas sebagai stensil atau malnya. Ini nanti kita nunggu kering sebentar cepat cabut. Nah, kita mau cabut. Kalau ini freehand Bapak. Kalau gambar ini freehand. Di, ini air gas yang freehand ya. Nomor dulu. Kita isi candy apa orange kan orange guys. Halo nang aku nunggu ini mau kita candy Pak, ini mau kita candy kuning karo orange Mas, ada dua warna kuning sama orange. Halo Bunda total kita mau kita candy botol Mas HP sih botolnya kayak goreng itu omong ini kita candy Pak. Kalau kita candy itu kan punya sifat catnya itu nggak punya daya tutup, jadi sifatnya transparan nih. Lihat aja. Ini cat candy, jangan sampai dengan cat solid. Yang ini candy, jadi candy itu cuma sifatnya transparan. Dia naik sekali sama naik 2 kali, tingkat kepekatan warnanya berbeda, walaupun dia nggak punya daya tutup. Beda dengan cat solid. Kalau sifatnya candy tone dia cuma transparan. Candy ada 2, ada candy cat sama candy clear. Candy cat dia punya sifat lebih punya daya tutup daripada cat candy clear. Kalau candy clear betul-betul transparan, jadi transparannya mungkin kayak gini. Ada kuningnya Mas? Kayak pipet Mas. Ini kan pipet mana? Ini kayak ini candy clear. Amin. Gitu apa? Terus kita coba dengan silver. Cat silver. Bedanya kita tadi dengan warna putih. Dasar ini tadi dengan warna putih. Kita coba di sini dengan warna dasar silver. Malem atau gimana? Malem. Tahan jalan-jalan.
kita dekat aja biar nanti kita bisa ngebedain atau membandingkan yang tadi dengan menggunakan dasar warna putih, yang sekarang menggunakan dasar warna silver. Ini Pak. Ya. Kecil botolnya mana boleh itu? Mana kecil bon. Ya. Kuning. Yang tadi menggunakan warna putih, sekarang basecode dasarnya warnanya silver. Orange silver. Ya, ini. Apa candy, Mas? Ada apa candy? Orange gue. Betul apa enggak? Memang botol kan botol kita dulu itu pada dulu. Udah naik warna kuning, warna oranye, berikutnya warna merah Pak. Merah candy, dia lebih tua. Dia lebih tua jadi biar kesannya lebih panas. Kayak speaker sisi anu ya. Ya, kita buka bareng-bareng Bapak. Yang pertama kita menggunakan warna dasar putih, jadi kesannya oranye sama kuningnya lebih solid. Kalau kita menggunakan warna dasar silver atau silver chrome, kesan metaliknya lebih dapat, jadi apa ya, kayak lebih anodized. Warna hasil warna yang terjadi akibat dari dasar warna silver, dia lebih kayak metal, lebih metalik. Normal bunga dan mawar.
karena ini kita anggap udah jadi, kita bisa naik clear awal. Aku ora nyampur kulit wae kok ini. Itu kan head no. Clear. Itu loh mas, kalau kita udah istilah dianggap selesai, kita bisa pakai clear ini bapak, clear HS dengan campuran 4, 2, 1. Ini 4, ini 2, ini 1. Nah, ini kita clear. Tunggu sampai kering betul, lalu kita amplas. Biar apa bapak? Biar nilai raba ini bisa betul-betul permukaan bisa halus. Permukaannya bisa betul-betul kayak halus. Ini karena proses dari amplas. Kita coating lagi sampai 3 kali lapis. Jeda lapisan 1, 2, 3 mungkin dengan suhu 20 sampai 30 derajat, jedanya antara 15 sampai 20 menit. Baru kita naik coating clear lagi. Tujuannya apa? Biar nggak begitu ngalir, karena sifat clear itu encer atau cair. Itu bapak. Jadi kalau ini tadi kita pakai stensil, ini kan pasti ada permukaan yang tidak rata, karena satu ditumpuk tambah satu dengan yang lain pasti menimbulkan nilai raba. Nah, biar kita menghilangkan nilai raba ini, kita melalui proses clear. 4, 2, 1 kita clear. Kering, kita amplas. Pakai amplas yang ukurannya 1500 atau 2000. Tujuannya biar permukaan ini halus, tapi dari pisau si amplas ini tadi tidak merusak gambar yang udah teraplikasi di media. Kalau udah dinyatakan aman, kita clear lagi sampai jadi. 3 kali lapis. Itu bapak. Terus ada sedikit bedanya enggak ini? Ini dengan base coat warna putih, ini dengan base coat warna silver. Yang ini berkesan lebih anodes atau metalium. Ya. Dari tadi udah dibantu sama teman-teman situ Pak. Nah, contoh dari misalnya kita mau bikin helm, kita bagi-bagi dari stensilnya kayak gini mungkin. Nah. Bentuk dari stensil, kenapa harus ada ini? Ini tulangan aja Bapak, tulangan biar mempermudah kita, mal kita nggak terlalu lunak atau loyo. Nah, ini dikasih tulangan. Ingin. Bentuk dari ini cuma contoh bentuk dari stensil. Cara membuat stensil biar nanti di medianya lebih akurat, lebih enak. Enggak loyo, kita kasih tulangan stensilnya tuh. Walaupun nanti di aplikasinya ini yang tulangan-tulangan ini dia cuma memperkuat dari stensil itu sendiri. Biar stensil itu ketika diaplikasikan di sini dia lebih punya kekuatan karena disanggah sama tulang-tulang stensil ini. Ini contoh. Jadi
ini pembagian dari stensil. Contoh kalau ini untuk nanti kita sketsa atau mengisi warna di dalam logo Jupiter ini untuk pesawatnya sama burungnya. Yang ini untuk blok paruhnya. Yang ini mungkin untuk yang lainnya. Yang ini mungkin untuk benderanya. Jadi untuk lebih mempermudah dengan apa, walaupun logo sederhana ini, kita jadikan pisah-pisah dengan teori kayak kita mau menyablon kaos, kayak kita mau screen atau cetak dalam kaos itu. Ini kan bendera. Nah, nanti kertas stensil ini disemprotkan di permukaan helm yang udah ditutup dengan isolasi lakban kertas sebagai stensilnya. Yang ini kan untuk membagi warna. Stensil di kertas untuk membagi warna di stensil di lakban kertas yang udah melekat, yang ada lem perekatnya di helm. Nah, nanti kalau udah jadi bisa terjadi kayak gini. Contoh membuat stensil di helm ini. Misalnya ini ada berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, kita bikin stensilnya ini di fotokopi 5 lembar. Kita bagi-bagi, paruhnya kita potong sendiri. Nanti benderanya merahnya kita potong sendiri, birunya kita potong sendiri. Jadi nanti enak. Contoh misalnya kita mau bikin helm ini Jupiter ini jumlahnya 100 biji. Kayak kita mau bikin 5 karena atau membuat lebih efektif lagi karena kita udah punya mal kuat yang untuk pembagian atau memisahkan warna. Misalnya ada 5 warna, kita punya 5 stensil juga untuk membagi warna pada desain tersebut. Kan bisa terjadi ini, misalnya ada job, ada 500 helm harus jadi 1 minggu misalnya gitu. Ya dengan cara kayak gitu itu tuh mempercepat, mempermudah proses dari kerja membuat desain di helm dengan teknik stensil. Mungkin bisa dilanjut atau gimana Bapak? Terus. Nah. Ini contoh kita mau bikin di mobil. Dari customer minta kayak gini. Kita bikin aja mobil ini ukurannya berapa dengan gambar kayak gini. Kita bisa membuat stensil yang kayak gini. Ini contoh di helm apa di mobil Honda Jazz. Honda Jazz bikin kayak gini. Di branding di dalam mobil dengan desain kayak gini. Kita bisa menggunakan stensil, contoh ini di printer besar, kita cutter, anggap aja ini mobil, kita semprotkan aja. Kan udah terjadi sketsa dalam mobil, tinggal kita ngisi warna, membagi warna dengan teknik freehand. Kalau freehand lebih enak, lebih langsung, lebih cepat, dan nggak usah nunggu kering. Kita bisa hajar terus karena tangan kita nggak nyentuh, dan selotip nggak bakalan nempel lagi karena nggak pakai mal. Kalau grafis atau animasi kita menggunakan mal atau stensil. Tapi kalau gambar-gambar realis kita menggunakan langsung, pakai langsung dengan pemberan langsung. Jadi waktunya lebih simpel, lebih cepat. Yang freehand lebih cepat karena nggak nunggu kering. Kita pengennya kerja terus, tapi kalau catnya yang mau ditempel ini nggak kering, belum kering, ya nggak bisa. Ini pasti lupa atau pasti membekas. Ini bisa lebih cepat
proses kita nyentuh bodi temperaturnya cuma di awal ini basah jadi ini helm ini basah ya udah kita nggak bisa ngapain jadi harus helm 100 senyum kayak gitu naik kuning semua naik merah semua gitu jadi kita nggak misalnya ngerjain helm 1 aja lama karena lamanya tunggu kering biar bisa ini nggak membekas gitu Bapak. Jadi ini gambar cuman mungkin lebih lama lebih susah daripada mobil jadi tingkat ini pakai 0,2 jarum nozzle-nya pakai 0,2 jarumnya pakai 0,2 paling kadang-kadang 0,5 untuk mencapai tingkat garis sekecil ini harus dekat, harus kecil bisa pakai menggunakan sped yang kayak gini jadi lebih cepat daya tutupnya lebih cepat daya jangkauannya lebih cepat kalau yang motor kayak gini malah mungkin lebih lama karena medianya kecil kita harus detail ini mobil gambar gede itu lebih cepat mungkin sehari mobil itu bisa lebih penuh walaupun detailnya nanti perlu 3-4-5 hari kalau motor lama karena sifatnya detail satu persatu dan kita menggunakan alat-alat yang ini alat-alat yang mikro, alat-alat yang kecil alat-alat yang sensitif jadi perbedaan antara kita menggunakan teknik mal stensil dengan realis atau freehand ya kayak gitu kalau freehand kita bisa terus kerja terus digambar terus karena tangan kita nggak nyentuh cat basah sampingnya sini basah sampingnya kalau ini basah ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita kerjain yang lain kita nunggu keringnya ini biar nanti bisa naik warna yang lain dengan teknik stensil kalau enggak ini ngeplet gitu. Jadi kasus kayak gini dengan stensil lama naik biru nanti nunggu lagi naik warna lain lagi naik kuning nanti nunggu warna lain lagi kalau ini menggunakan teknik pakai selotip kayak gini ini lama karena warnanya banyak warna A nunggu kering naik warna B kering naik warna C beda sama yang freehand jadi kalau ada kasus apa dengan desain kayak gini jangan lupa warnanya warna muda harus naik lebih dulu untuk efektif waktu, efektif bahan. Contoh helm ini. Kita naik warna kuning dulu untuk lem sama paruh dengan cara yang tadi stensil yang paruh tadi biar kita nanti cara menempel di helm ini nggak miring kita kalau helm tangki spatbor itu pertama kali sebelum naik grafis kita ambil garis tengahnya dulu spatbor helm tangki motor itu kita ambil garis tengahnya dulu biar simetris atau balance kadang-kadang kita udah nempel miring kok ini miring 1 cm atau apa karena nggak melalui proses garis tengah dulu awali semua grafis mau branding airbrush mau branding stiker awali kalau yang sifatnya
simetris kayak gini, ditarik garis tengahnya dulu, garis asnya dulu, baru ke yang lain. Terus ingat, naik warna muda dulu ke lebih tua untuk lebih ekonomis bahan. Kalau 1 nggak apa-apa bikinnya, kalau 100 nanti kita bisa bikin bahan banyak banget, jadi lebih efektif, lebih ekonomis. Ini Bapak. Kalau ini yang kelihatan nggak ya? Ini kita menggunakan rodo, Bapak. Rodo itu kita menggunakan rodo dengan clear. Cara menempelnya dengan clear. Misalnya bentuk ini kita mau jadikan dulu. Kita clear kan basah. Kita mau nunggu kering menuju basah, kita tempelin rodo. Rodo itu kayak gini. Rodo itu kayak gini. Tekniknya ini, jadi ini dalam kondisi basah menuju kering, baru kita tempel. Kita angkat. Terus kita kunci lagi dengan clear. Dan jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini menggunakan rodo. Cara menempel rodo dengan clear, baik clear NC atau clear BU. Dan rodo itu punya banyak warna. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru. Nah, ini kita menggunakan rodo. Rodo itu cuman, jadi yang mau dikasih rodo di clear, cara menempelnya dengan clear basah menuju kering. Kalau ini freehand, kalau ini stiker. Kalau ini grafis atau dengan teknik stensil. Mungkin ada yang bisa di apa ya? Baik, Bapak, materinya sudah dimengerti semua oleh teman-teman. Untuk teman-teman nanti untuk pertanyaan kami harapkan lewat langsung saja, tidak kita buka lewat chat ya, biar sama-sama enak untuk bisa mengutarakannya. Jadi nanti kami berharap untuk bisa bertanya langsung dengan dimonitor ya, tidak menggunakan chat ya, seperti itu. Untuk sesi pertama kemarin Pak Udi dari peserta ada yang menanyakan mohon untuk dijelaskan, untuk didemokan cara untuk pencampuran warna seperti itu, dan proses untuk supaya cat itu ketika disemprotkan tidak beletok-beletok, seperti apa campurannya dan prosesnya seperti apa, seperti itu Pak Udi. Ya, Pak, ngoplos warna, kalau dibantu Mas Habib. Botol-botol pun tidak. Kita ngoplos warna. Sebetulnya warna itu cuman ada 3 secara primer. Warna kuning, merah, biru.
Jadi dengan kita punya warna 3 warna itu kita bisa menjadikan warna itu lebih banyak lagi. Contoh kuning, merah, biru itu kan primer. Kita mau bikin orange dari kuning dicampur merah, misalnya 50% 50% atau perbandingan 1:1, kita bisa menghasilkan orange yang ideal. Kuningnya 50, merahnya 50. Kalau mau bikin hijau, kuning sama biru. Mau bikin ungu, merah sama biru. Itu kan warna sekunder. Jadi, ketika warna primer itu bisa menghasilkan 3 warna sekunder. 3 warna sekunder bisa menghasilkan 3 warna tersier. Kuning, lemon, biru. Terkontrol harusnya. Nah, ini Bapak misalnya ini merah. Ini merah udah kecampur thinner. Kalau yang belum kecampur thinner kan hampir kayak pasta. Itu perbandingannya kalau aman 1:2 aman. Dengan spregan F75 atau F100 dengan kekuatan kompresor 1/4 PK. Jadi resiko netesnya mungkin atau ngalirnya mungkin resikonya kecil. Dengan catatan misalnya ini media mobil atau cup. Kalau enaknya model pertama sepertinya itu kabut dulu. Ini kan tadi cup diamplas jadi licin. Kalau kita langsung ke istilahnya nyemprotnya langsung full, pengennya kinclong, pengennya halus, resikonya netes. Karena apa? Dengan basahnya thinner sama cat itu, dengan di permukaan yang halus, dia perlu pori-pori embun dulu. Jadi ngecat, nge-clear atau apapun foksi paling aman kalau kita melakukannya embun dulu. Embun kayak bintik-bintik tapi lembut, tapi halus. Enggak spregannya dibuat gas maksimal. Enggak. Kita embun dulu semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya embun itu ketika nanti kita mau menambah permukaan cat itu lagi, dia udah punya cantolan dari embun itu. Jadi kalau kita mau naik lagi, ya si embun itu bisa menahan laju cairnya cat berikutnya. Jadi punya kekuatan. Jadi resiko netes itu kecil karena kita melalui proses embun dulu. Habis embun baru kita ratain sampai 3 kali lapis, udah dianggap solid maksimal, mungkin udah cukup. Jadi langkah awal adalah embun dulu, baru dikasih lapisan yang kedua atau yang ketiga yang udah dianggap solid, ya udah. Makanya kita harus menggunakan cat PU, karena cat PU itu dengan 3 lapis saja udah punya daya tutup kuat, solid. Dia amplas 2000 dia nggak habis. Dengan ukuran 1:2, atau kalau berikutnya mau lebih lembut lagi, yang ketiga kita lebih encer itu nggak apa-apa, karena kita fondasi awalnya udah benar dengan embun. Terus langkah kedua dengan lebih encer, langkah ketiga lebih encer itu nggak apa-apa. Jadi ada tahapannya, mungkin cat akan lebih bisa rata maksimal dan kuat maksimal karena proses dari embun. Dan resiko untungannya kecil karena embun dengan kekuatan rendah tadi walaupun lembut, dia jadi fondasi awal tuh. Kalau masalah campuran cat untuk menjadikan warna cat atau campuran cat dengan thinner untuk biar aman diaplikasikan di media itu Bapak. Kalau campuran cat, misalnya kita mau gambar kan biasanya kita harus ahli ngoplos ya, ngoplos warna A, warna B, warna C untuk menghasilkan pentun A, pentun B, pentun C,
atau tersier A sampai Z dan sebagainya. Kalau untuk masalah chat, mau ngecek perbandingannya aman dari apa ya? Kental pertama kental tapi enak disemprot, udah baca gitu. Seolah-olah pilihnya kental tapi enak disemprot, bukan kental memaksa disemprot, itu kasar. Kental semi kental tapi enak disemprot dengan tekanan gede, itu untuk fondasi awal. Langkah lapisan kedua lebih encer, seolah-olah lebih encer dari yang pertama. Yang ketiga lebih encer lagi nggak apa-apa. Jadi nanti aplikasinya kan kalau spray gun dikasih yang cat yang lebih encer tuh lebih enak pasti, lebih enak pasti. Kental tapi nggak enak disemprotkan itu kekentalan. Kental tapi semprotkan kasar itu masih kekentalan. Kental semprotkan enak tapi lembut, nah itu untuk embun pas. Istilahnya cara bodohnya kayak gitu. Monggo Bapak. Berarti untuk pencampurannya itu antara cat yang murni thinner itu berapa banding berapa, 1:2 seperti itu Pak Budi? Ya, untuk langkah awal 1:2. Tapi biasa orang-orang ahli, wah ini catnya tinggal dikit biar nutup. Kan kita misalnya ada job ini, catnya cuma dikasih 1/4. Padahal untuk ngecat pintu sebesar itu, nah, kemarin ada kasus garet, kan yang apa di lapangan pasti beda sama matematika analitis ukuran normal itu. Gimana caranya? Mungkin caranya pertama kental dulu, yang kesekian, yang kental tuh bidik, yang baret. Misalnya contohnya ini pintu mobil, yang sini kena, yang ini dikejar dulu sampai maksimal, karena catnya cuma kita punya kapasitasnya dikit, volume cat itu dikit. Nah ini dikerjain dulu, padahal pintu nanti mobil ini mau dikerjain semua, tapi yang dikerjain yang luka dulu, yang ini tipis saja, yang diserang ini biar maksimal dulu, walaupun nanti ini diguyur semua. Karena kalau cuma kita ngecat dari sini aja ini belang, catnya ini beda nih. Misalnya kan kita biasa ngoplos di laboratorium bisa berbeda, komputer pun bisa berbeda. Biasanya strip silver metalik apa bisa turun berapa persen atau naik berapa persen itu hal yang wajar itu. Untuk mengatasi hal kayak gitu, misalnya kita ada kasus nih, kap mobil kena paku, kita cuma dikasih atau cat itu cuma dikit 1/4, padahal idealnya ini lebih dari 1/4, mungkin hampir setengah kilo. Mungkin caranya yang kena kasus tadi itu kita garap dulu. Ini kecil, tapi kita harus coba semua biar sama satu pintu mobil. Padahal kasusnya bukan orang. Nah ini dikejar dulu maksimal, baru cat sisa itu kita anjarin untuk menipu kesan yang ditangkap oleh mata semuanya itu. Jadi seolah satu pintu itu dengan cat sekecil ini mampu. Padahal karena fokus itu kita gajar dulu sampai maksimal, baru kita sisain cat dengan cat belum semua. Itu Bapak. Terima kasih Pak Udi. Mungkin dari peserta yang lain mau ada yang disampaikan atau ditanyakan, silakan kami silakan. Monggo dari Mas Reza Iqbal ya, dari SMK Negeri 12. Monggo Mas Reza. Mohon layarnya dibuka Mas Reza. Ya Pak, mau tanya